wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maesti dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan atau IPSC. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Komitmen Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemberantasan Korupsi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Korupsi merupakan sebuah keadaan di mana seseorang memanfaatkan keuangan atau jabatannya dalam suatu pemerintahan maupun suatu pekerjaan, di mana kegiatan berhubungan dengan penyalahgunaan keuangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu korupsi yang terjadi adalah pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, di mana banyak sekali terjadi korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintah. Untuk itu, beliau berusaha agar korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dihentikan dan tidak akan terjadi lagi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan korupsi yang telah terjadi dan berlangsung pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, serta usaha dan perjuangan yang telah dilakukan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan juga agar masyarakat mengetahui hukuman apa bagi seorang politik maupun anggota pemerintah yang melakukan korupsi. Berikut penjelasan sedikit mengenai profil Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September tahun 1949. Beliau merupakan Presiden Indonesia yang ke-6 yang menjabat pada sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Beliau merupakan presiden pertama yang dipilih melalui jalur pemilu yang dipilih bersama wakilnya yaitu Muhammad Yusuf Kalla yang terpilih dalam pemilu pada tahun 2004 dan berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan berhasil memenangkan kembali pemilu presiden pada tahun 2009 dengan wakil presiden yaitu Budiono. SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang menyelesaikan masa jabatan kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali dalam pemilihan kedua. Yang selanjutnya yaitu komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi. Yang dilakukannya itu, yang pertama itu, saat itu SBY menjabat sebagai presiden. Beliau mendapat sesuatu yang mengecewakan dari komitmen yang telah dikatakannya. Orang-orang kader Partai Demokrat banyak yang bermasalah dan KPK saat itu tuntas habis. Banyak kalangan berpikir perolehan Partai Demokrat anjlok, namun SBY tidak bergeser sedikitpun dari komitmennya. Tidak pernah sedikitpun terbesit dalam pikirannya untuk melindungi kader-kadernya dan ingin melemahkan KPK, apalagi membubarkannya. Bagi SBY, memberantas korupsi merupakan tugasnya sepanjang hayat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan sangat merugikan negara, dan yang penanganan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Hukum menurut SBY adalah mengenai kebenaran dan keaslian kader, kolega, dan politik sekalipun tidak boleh merubah hal tersebut. SBY adalah pemimpin yang memastikan hukum berjalan dan ditegakkan dengan memenuhi rasa keadilan, tidak memandang siapapun itu tanpa terkecuali, sehingga tidak ada pikiran mengenai seseorang yang diistimewakan dalam hal hukum, terutama dalam hukum korupsi. Berikut beberapa peristiwa yang mendukung komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, peristiwa pertama tentang polemik penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK yang terjadi pada awal September dan memuncak pada tanggal 15 September tahun 2009. Saat itu, Bibit Samad Rianto atau BSR dan Chandra Hamsa atau CH ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Meskipun publik menekan SBY untuk melakukan intervensi atau campur tangan mengenai hal tersebut, namun SBY menyatakan tidak mungkin mencampuri urusan teknis penyelidikan karena itu bukan dalam ranahnya. Beliau akan mematuhi setiap proses demi proses dari setiap penyidikan yang dilakukan. Lalu peristiwa yang kedua yaitu timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang perlunya revisi pasal-pasal di Undang-Undang tahun 2002 tentang KPK yang menyangkut masalah pengadilan tipikor. Pada proses pembahasannya,
DPR didukung dengan pemerintah, tidak hanya membahas keberadaan pengadilan tipikor, namun juga membahas kewenangan KPK dalam penuntutan dan penyadapan yang bukan merupakan putusan MK. Publik dan tokoh-tokoh anti korupsi bereaksi sangat keras menentang pengkerdilan wewenang KPK. Lalu peristiwa yang selanjutnya itu merupakan rangkaian peristiwa pertama, yaitu sempat membuat publik juga meragukan komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi. Setidak-tidaknya ada dua argumentasi yang sempat mencuat ke publik, yaitu terbitnya Perpu yang dianggap tidak memiliki dasar hukum dan juga merupakan kebenaran Presiden atas penetapan BCR dan JH sebagai tersangka. Penerbitan Perpu merupakan upaya penyelamatan KPK dan masa depan pemberantasan korupsi. Dan lagi-lagi, SBY tidak membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dan tetap teguh memegang janji dan komitmennya. Lalu peristiwa yang selanjutnya yaitu yang bisa dicermati adalah terpilihnya Tumpak H Panggeban atau THP Waluyo dan Mas Achmad Santoso menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK. Sebagian besar publik, termasuk aktivitas dan tokoh anti korupsi yang menentang keluarnya Perpu, menyambut baik terpilihnya tiga tokoh tersebut. Dan peristiwa terakhir yang menilai komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi adalah terbentuknya KIB 2 dari 30 menteri dan pejabat setingkat menteri. Hanya ada satu menteri yang terkait atau tidak langsung dengan pemberantasan korupsi, yaitu Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, sedangkan untuk posisi Kapolri dan Jaksa Agung belum ada pergantian. Melihat komposisi pasukan SBY dalam pemberantasan korupsi ini, tidak akan banyak gebrakan yang mampu menstimulus pencepatan pemberantasan korupsi. Jadi, berdasarkan analisis kelima peristiwa-peristiwa di atas, Susilo Bambang Yudhoyono akan fokus pada upaya-upaya pemberantasan korupsi. Reformasi birokrasi yang menjadi pilar pencegahan korupsi akan dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan. Upaya penindakan berupa penangkapan para koruptor tampaknya tidak akan banyak terjadi. Upaya pemberantasan korupsi dengan cara-cara luar biasa seperti dengan melakukan penjebakan atau manuver canggih yang mampu mengendus modus operasi korupsi tingkat tinggi tampaknya hanya tinggal angan-angan. Pemberantasan korupsi memang maju ke depan, tetapi kecepatannya tidak akan seperti yang diharapkan. Namun bagaimanapun juga, SBY itu seperti pilot pesawat dalam pemberantasan korupsi yang terjadi dalam masa pemerintahannya. Beliau sudah berhasil memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melakukan tindakan merugikan negara dan juga masyarakat, yaitu tindakan korupsi. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki tanggung jawab politik yang besar terhadap negara Indonesia, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sesuai dengan salah satu janji politik SBY dalam pemilihan presiden pada tahun 2004, yaitu adalah penanganan korupsi sebagai prioritas jika SBY terpilih menjadi presiden. SBY memiliki keberanian yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi walaupun hasilnya belum memuaskan bagi sebagian orang. Namun SBY merupakan salah satu orang yang sangat berani dalam melawan korupsi di Indonesia. Untuk itu, komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi pada masa pemerintahannya merupakan suatu upaya yang harus terus dilaksanakan dan dikembangkan, serta harus terus dilawan karena jika tidak korupsi di Indonesia akan semakin meningkat dan berdampak pada perekonomian negara yang tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan negara Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.